Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Alfariji, NPM 2017051060 dari kelas C, jurusan Ilmu Komputer, angkatan 2020, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait tugas 1 mata kuliah pengantar organisasi komputer yang berjudul Arsitektur dan Organisasi Komputer. Tugas 1 ini sendiri memiliki beberapa topik bahasan, di antaranya yang pertama, perbedaan arsitektur dengan organisasi komputer, meliputi definisi hingga komponennya. Lalu topik yang kedua adalah konsep stored program. Konsep yang ketiga adalah struktur komputer dan perbedaannya antara arsitektur von Neumann dengan arsitektur Harvard. Lalu topik bahasan yang terakhir dan topik yang keempat adalah instruction set architecture, microarchitecture, dan sistem desain. Baiklah, marilah kita masuk ke topik bahasan yang pertama, yaitu perbedaan arsitektur dengan organisasi komputer. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu pengertian dari arsitektur komputer dan organisasi komputer. Arsitektur komputer sendiri memiliki pengertian, yaitu suatu konsep atau gambaran mengenai suatu perencanaan dan struktur dalam pengoperasian dasar dalam sebuah sistem komputer. Definisi lain menyebutkan bahwa arsitektur komputer yaitu suatu ilmu atau seni yang mempelajari tentang cara untuk menghubungkan komponen hardware agar mampu menciptakan komputer yang dapat memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, serta target biaya. Pada arsitektur komputer berhubungan dengan seorang programmer yang mempelajari tentang komponen-komponen pada sistem komputer yang nantinya akan berdampak pada perintah logis sebuah program. Sebagai contoh, sistem aritmatika yang akan digunakan, teknis pengalamatan, set instruksi, dan mekanisme input-output. Pada arsitektur terdapat 3 komponen penting, di antara lain arsitektur mikro dari ISA, set instruksi, dan mekanisme input-output. Adanya arsitektur komputer sangat membantu programmer dalam menentukan aplikasi baru yang akan dibuat. Dan adanya konsep perencanaan akan memudahkan perbaikan jika terjadi kerusakan pada komputer. Sedangkan pengertian organisasi komputer adalah merupakan seperangkat komponen yang interkoneksi dengan tujuan agar fungsi komputer dapat berjalan secara keseluruhan. Definisi lain dari organisasi komputer adalah seluruh rangkaian dari komponen-komponen fungsional atau pelaksana yang telah interkoneksi dengan komponen penyusun pada sistem komputer sebagai wujud implementasi dari aspek arsitekturnya. Organisasi komputer memiliki peran dalam mengoperasikan komponen-komponen penyusun sistem komputer dalam rangka implementasi aspek arsitekturnya. Sebuah komputer terdiri dari beberapa komponen-komponen yang memiliki peran dan fungsi masing-masing, sehingga komputer bisa bekerja sesuai perintah. Berdasarkan pengertian yang telah saya sebutkan tadi, maka terdapat perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer dari segi definisi. Jika arsitektur lebih menekankan dari segi perencanaan yang berwujud rencana cetak biru, yang terkandung deskripsi secara fungsional dari kebutuhan perangkat keras yang didesain, arsitektur komputer juga berkaitan dengan atribut sistem komputer yang berhubungan dengan seorang programmer. Sedangkan pada organisasi komputer lebih memfokuskan terhadap unit-unit pelaksana dan telah interkoneksi dengan komponen penyusun sistem komputer. Dengan demikian, arsitektur lebih ke bagian pengkajian atribut sistem komputer, sedangkan organisasi komputer menekankan pada bagian yang berhubungan dengan komponen-komponen operasional. Perbedaan yang kedua adalah arsitektur bisa sama, tetapi organisasi komputer akan berubah. Sebuah arsitektur komputer yang merupakan konsep perencanaan dapat digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama. Sedangkan organisasi komputer perlu untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada, sehingga organisasi dapat berubah. Sebuah komputer memiliki dasar arsitektur yang sama, sedangkan untuk komponen fungsional dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Beberapa pabrik komputer memproduksi berbagai model komputer, tetapi menggunakan dasar arsitektur komputer yang sama dengan organisasi komputer yang berbeda. Sebagai contoh,
seluruh Intel Family x86, Family IBM System 370 menggunakan konsep arsitektur yang sama, tetapi organisasi komputer terdapat perbedaan versi. Lalu perbedaan yang ketiga adalah perbedaan dalam hal komponen. Jika arsitektur komputer berkaitan dengan atribut sistem komputer yang memiliki komponen di antara lain, yang pertama set instruksi, yang kedua unit aritmatika dan logika atau ALU, dan yang ketiga teknik pengalamatan, yang keempat mekanisme input-output. Sedangkan pada organisasi komputer memiliki beberapa komponen fungsional sebagai berikut. Yang pertama teknologi hardware, yang kedua perangkat lunak, yang ketiga CPU, yang keempat sistem memori. Masuklah kita ke topik bahasan yang kedua, yaitu konsep storage program. Konsep storage program konsep adalah instruksi dan data yang disimpan dalam tempat penyimpanan internal sebuah komputer. Instruksi dapat diolah lebih cepat dan mudah dimodifikasi. Konsep ini diperkenalkan oleh John von Neumann pada tahun 1945 dan merupakan ciri yang paling penting dari komputer digital. Konsep storage program memiliki urutan sebagai berikut. Yang pertama ada IBM SSAC, mulai beroperasi pada Januari 1948 tetapi bersifat elektromekanis. Urutan yang kedua pada bulan April 1948, modifikasi telah diselesaikan pada ENIAC dengan program tersebut untuk berfungsi sebagai komputer program yang disimpan dengan program tersebut dalam tabel fungsinya, dengan mengatur dial pada tabel fungsinya yang dapat menyimpan 3603 desimal untuk instruksi. Lalu urutan yang ketiga adalah ARC2, mesin relay yang dikembangkan oleh Andre Booth dan Kathleen Booth di Big Bang, Universitas London, secara resmi online pada 12 Mei 1948. Mesin ini menampilkan perangkat penyimpanan berputar pertama. Urutan yang keempat adalah Manchester Baby, sebuah komputer elektronik penuh perkembangan yang berhasil menjalankan program tersimpan pada 21 Juni 1948. Kemudian dikembangkan menjadi Manchester Mark I yang menjalankan program pertamanya pada awal April 1949. Urutan yang kelima adalah Electronic Delay Storage Automatic Calculator atau yang singkat ADSAC yang menjalankan program pertamanya pada 6 Mei 1949 dan menjadi komputer operasional skala penuh. Urutan storage program konsep yang keenam adalah ADFOC, disusun pada bulan Juni 1945 dalam draft pertama laporan tentang ADFOC, tetapi tidak disampaikan hingga Agustus 1949. Urutan storage program konsep yang ketujuh adalah BINEC, dikirim ke pelanggan pada tanggal 20 Agustus 1949. Ini bekerja di pabrik tetapi ada ketidaksepakat tentang apakah itu bekerja dengan memuaskan atau tidak setelah dikirim. Itu diselesaikan pada waktu yang diproyeksikan. Itu akan menjadi komputer program tersimpan pertama di dunia. Itu adalah komputer program tersimpan pertama di Amerika Serikat. Lalu urutan storage program yang terakhir atau yang ke-8 adalah ATL Mark III yang mulai dikembangkan pada tahun 1994 dan selesai pada tahun 1956. Adalah komputer transistor program tersimpan pertama. Itu dibuat oleh Laboratorium Elektronik Jepang. Kita masuk ke bahasan topik yang ketiga, yaitu arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Arsitektur komputer von Neumann memiliki pengertian merupakan arsitektur komputer yang menempatkan program atau ROM dan data atau RAM dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program instruksi dan data. Arsitektur von Neumann atau mesin von Neumann merupakan arsitektur yang diciptakan oleh John Neumann pada tahun 1903 hingga 1957. Arsitektur von Neumann ini menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu pertama, unit aritmatika dan logis atau disingkat ALU. Lalu yang kedua ada unit kontrol atau CU. Yang ketiga ada memori. Dan yang keempat, alat masukan input-output. Ini adalah contoh diagram dari arsitektur komputer von Neumann. Yang pertama ada input, memori, ada CPU, Central Processing Unit, atau yang menjadi dua, Processing Unit dan Control Unit, dan yang terakhir ada output. Yang pertama input.
Input memiliki fungsi sebagai media untuk memasukkan data ke dalam prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Contoh input ada keyboard, mouse, scanner, card reader, dan disk. Setelah input akan masuk ke memori. Memori adalah bagian yang berfungsi untuk membaca alamat dan data, di mana untuk alamat dibaca oleh MAR atau Memory Address Register, dan data dibaca oleh MDR atau Memory Data Register. Setelah dibaca, akan diarahkan ke Central Processing Unit yang dibagi menjadi dua. Sebelumnya, Central Processing Unit merupakan tempat memproses dari instruksi-instruksi program. Yang pertama ada Processing Unit, terdapat ALU yang memiliki fungsi melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program, dan melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Setelah itu ada Control Unit yang bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Unit kendali akan mengatur kapan alat input menerima dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Setelah diproses, dibalikan ke memori lalu dikirim ke output. Output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan informasi hasil dari pemrosesan komputer lalu disampaikan kepada user atau pengguna. Output memiliki contoh yaitu monitor, printer, LED, dan disk. Lalu ada arsitektur komputer Von yang memiliki keuntungan diantaranya yang pertama, fleksibilitas pengalamatan program dan data. Keuntungan yang kedua, program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Keuntungan yang ketiga, arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data. Kelemahan model arsitektur von Neumann. Yang pertama, bus tunggalnya itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial. Dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Lalu kelemahan yang kedua adalah bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Jika memori data adalah 8 bits, maka program juga harus 8 bits. Lalu yang kelemahan yang ketiga, prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock CPI atau clock per instruction yang relatif lebih banyak, sehingga eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Lalu ada pengertian dari arsitektur komputer Harvard. Arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program atau ROM dan satu untuk data atau RAM. Yang mana arsitektur ini merupakan kebalikan dari arsitektur komputer model von Neumann. Jika von Neumann menggabungkan ROM dan RAM menjadi satu, maka arsitektur Harvard dipisahkan. Ini adalah contoh dari diagram arsitektur komputer Harvard, di mana RAM dan ROM-nya terpisah. Arsitektur komputer Harvard memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungan yang pertama adalah bandwidth program tidak mesti sama dengan bandwidth data. Keuntungan yang kedua adalah opcode dan operan dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Lalu keuntungan yang ketiga, instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Keuntungan yang terakhir atau keuntungan yang keempat, memori program data yang terpisah, maka coupling total memori program data dapat menjadi lebih banyak. Sedangkan kelemahan dari arsitektur komputer Harvard adalah yang pertama, arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM. Arsitektur ini tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Kemudian ada perbedaan dari arsitektur von Neumann dengan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM yang mendata dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal dan data. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Sebaliknya, arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program dan satu untuk data. Contohnya adalah Intel 80C51, keluarga microchip PIC16XX, Philips P87GLXX, dan Atmel AT89LXXX
adalah contoh dari microprosesor yang mengadopsi dari arsitektur Harvard. Lalu masuk ke materi yang masuk ke topik yang terakhir, yaitu Instruction Set Architectures, Microarchitecture, System, dan Designs. Saya akan membahas Instruction Set Architecture terlebih dahulu. Pengertian dari set instruksi. Didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsi, dan operasi input-output eksternalnya jika ada. ISA atau Instruction Set Architecture merupakan sebuah spesifikasi dari kumpulan semua kode-kode biner atau opkode yang diimplementasikan dalam bentuk aslinya, native form, dalam sebuah desain prosesor tertentu. Kumpulan opkode tersebut umumnya disebut sebagai bahasa mesin atau machine language. Untuk ISA yang bersangkutan, ISA yang populer digunakan adalah set instruksi untuk chip Intel x86, IA-64, IBM PowerPC, Motorola 68000, Sun SPRC, DEC Alpha, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada elemen set instruksi. Yang pertama ada operation code atau opcode yang memiliki definisi, yaitu menspesifikasikan operasi yang akan dilakukan. Kode operasi berbentuk kode biner. Dalam komputasi sebuah opkode disingkat dari kode operasi dan adalah bagian dari instruksi bahasa mesin yang menentukan operasi yang akan dilakukan. Selain opkode itu sendiri, instruksi biasanya menentukan data mereka akan berproses berupa operan. Search Operand Reference atau elemen set yang kedua. Operasi dapat berasal dari lebih dari satu sumber. Operan adalah input instruksi. Sumber dan hasil operan dapat berada di salah satu dari ketiga daerah di bawah ini. Memori utama atau memori virtual dengan referensi alamat berikutnya. Maka alamat memori utama harus diketahui. Lalu elemen set ketiga adalah Result Operand Reference atau yang memiliki definisi merupakan hasil atau keluaran operasi. Result Operand Reference adalah hasil dari operasi yang dilaksanakan. Contoh set instruksi dalam Microsoft diantaranya print, quick print, dan print preview. Sedangkan contoh dalam matematikanya 5 ditambah 5 sama dengan 10, di mana 10 adalah hasil perintah dari operan. Lalu elemen set instruksi keempat adalah Next Instruction Reference. Next Instruction Reference menginformasikan CPU untuk melakukan instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi, atau juga memberitahu CPU untuk mengambil fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai atau fetching. Lalu yang ketiga ada jenis set instruksi. Set instruksi dibagi menjadi dua, ada yang berdasarkan faktor, ada yang berdasarkan klasifikasi. Instruksi diklasifikasikan dalam tipe yang berbeda berdasarkan faktor-faktor berikut. Yang pertama ada opcode, kode operasi yang harus dikerjakan oleh instruksi. Lalu yang kedua ada data, tipe data, biner, desimal, dan sebagainya. Yang ketiga ada lokasi operan, memori, register, dan sebagainya. Pengalamatan operan, metode penentuan lokasi operan atau alamat. Panjang instruksi, 1 byte, 2 byte, dan sebagainya. Jumlah medan alamat, 0 alamat, 1 alamat, 2 alamat, dan sebagainya. Tidak ada dua komputer yang mempunyai set instruksi yang sama. Hampir setiap komputer mempunyai beberapa instruksi yang unik yang menarik pemrogram. Arsitektur komputer memberikan perhatian dalam pembentukan set instruksi karena melibatkan program dan mesin komputer. Instruksi-instruksi dapat diklasifikasikan ke dalam 8 jenis. Yang pertama, instruksi transfer data. Instruksi ini menyalin data dari satu register atau lokasi ke memori yang lainnya. Lalu instruksi aritmatika. Instruksi ini melakukan operasi-operasi aritmatika. Lalu ada instruksi logika, instruksi yang melakukan operasi-operasi logika bolehkan.
Lalu ada instruksi transfer control, instruksi yang memodifikasi atau mengubah urutan eksekusi program. Lalu ada instruksi input-output, sebuah instruksi yang melakukan transfer informasi antara peripheral eksternal dan inti sistem atau CPU memori. Lalu ada instruksi manipulasi string. Instruksi ini melakukan manipulasi string byte, word, double word, dan sebagainya. Lalu ada instruksi translate. Instruksi yang melakukan konversi data dari satu format ke format lain. Lalu instruksi yang terakhir adalah instruksi kontrol prosesor. Instruksi yang melakukan kontrol operasi prosesor. Lalu yang ada teknik pengalamatan. Ada dua cara yang biasa digunakan untuk dalam penempatan operatan instruksi, yaitu pada lokasi memori utama dan register CPU. Jika operan ditempatkan pada memori utama, alamat lokasi harus diberikan oleh instruksi dalam medan operan. Tidak perlu memberikan alamat secara eksplisit pada instruksi. Terdapat beberapa metode pengalamatan yang populer, diantaranya pengalamatan immediate, pengalamatan langsung atau absolute, pengalamatan tak langsung register, pengalamatan register, pengalamatan indeks, pengalamatan relatif, pengalamatan base dengan indeks dan offset. Mungkin terbesit pertanyaan, mengapa kita perlu begitu banyak metode pengalamatan? Jawabannya sederhana. Beberapa mode pengalamatan memberikan fleksibilitas pada pemrogram dalam menulis program yang efisien, singkat, dan cepat. Masing-masing pengalamatan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya ambil contoh pengalamatan immediate. Mode pengalamatan immediate merupakan mode pengalamatan yang tidak melakukan aktivitas pengambilan operan. Yang memiliki keuntungan, operan tersedia di dalam instruksi segera setelah pengambilan instruksi berakhir, karena itu siklus instruksi yang lebih cepat. Namun memiliki kelemahan, yaitu nilai operan dibatasi oleh panjang medan operan dalam instruksi. Praktik pemrogram kurang fleksibel karena setiap perubahan nilai operan memerlukan perubahan pada instruksi. Berikut adalah tujuan yang mempengaruhi arsitektur komputer ketika memilih mode pengalamatan. Yang pertama, mengurangi panjang instruksi dengan mempunyai medan yang pendek untuk alamat. Menyediakan bantuan yang tangguh kepada pemrogram untuk penanganan data kompleks seperti pengindeksian sebuah array, control loop, relikasi program, dan sebagainya. Mode pengalamatan yang tepat yang digunakan oleh suatu instruksi ditunjukkan pada unit kontrol. Ada dua cara, yaitu medan terpisah dalam instruksi menunjukkan mode pengalamatan yang digunakan. Yang kedua, opkode sendiri yang secara eksplisit menunjukkan mode pengalamatan yang digunakan dalam instruksi. Lalu, instruksi set terakhir adalah desain set instruksi. Merupakan pekerjaan yang paling signifikan atau penting dan kompleks dalam mendesain komputer. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejumlah pertanyaan berikut harus terjawab. Berapa banyak instruksi yang diperlukan? Jenis instruksi apa saja yang harus disertakan di dalam set instruksi? Komputer era sebelumnya tidak melakukan perencanaan set instruksi. Kelemahan desain set instruksi adalah mereka secara drastis mempengaruhi ruang memori utama karena panjang program. Karena itu, dalam desain yang baik, perencanaan awal set instruksi memungkinkan compiler membuat kode objek yang kompak, tersusun baik, dan padat, tersimpan pada ruang memori. Aspek-aspek yang harus dipertimbangkan sebelum menyelesaikan set instruksi. Yang pertama, kenyamanan pemrograman, jumlah instruksi. Lalu yang kedua ada pengalamatan yang fleksibel. Yang ketiga jumlah general purpose register atau GPR. Yang keempat target segmen pasar. Yang kelima kinerja sistem. Lalu materi topik mikroarsitektur. Mikroarsitektur atau yang juga disebut organisasi komputer dan kadang-kadang disingkat sebagai microarch atau UArch adalah cara arsitektur set instruksi yang diberikan ISA atau Instruction Set Architecture diimplementasikan dalam prosesor tertentu. Sebuah ISA tertentu dapat diimplementasikan dengan mikroarsitektur yang berbeda. Implementasi dapat bervariasi karena tujuan yang berbeda dari desain yang diberikan atau karena pergeseran teknologi.
Mikroarsitektur sebuah mesin biasanya dipresentasikan sebagai lebih atau kurang rinci diagram yang menggambarkan interkoneksi berbagai elemen mikroarsitektur mesin, yang dapat berupa apa saja dari gerbang dan register tunggal, hingga melengkapi unit logika aritmatika atau ALU, dan bahkan elemen yang lebih besar. Diagram ini umumnya memisahkan data pad atau tempat data ditempatkan, dan jalur kontrol yang dapat dikatakan mengarahkan data. Ini adalah contoh dari Intel Core Microarchitecture, atau lebih tepatnya ini adalah contoh dari Intel Core Duo, Intel Core 2. Intel Core Microarchitecture. Yang pertama, instruction cycles to run read and instruction to decode it, read an instruction and decode it, find any associated data that is needed, process instruction, proses instruksi, menulis dari hasil keluaran, siklus instruksi berulang secara berlanjut sampai power mati. Lalu ada multi-cycle microarchitecture, increasing execution speed, instruction set choice, instruction pipeline, cache, branch prediction, superscalar, out of order execution, register renaming, multiprocessor, and multi-threading. Sistem desain. Desain sistem adalah proses mendefinisikan seluruh persyaratan sistem, seperti arsitektur, modul, antarmuka, dan desain. Desain sistem berkisar dari membahas tentang persyaratan sistem hingga pengembangan produk. Desain sistem dapat diklasifikasikan sebagai desain logis dan desain fisik. Desain logis mewakili aliran data abstrak, sedangkan desain fisik mewakili proses masukan dan keluaran sistem. Desain dan desain ulang proses bisnis, mendefinisikan model data, modifikasi peristiwa dan prosedurnya, mendesainkan aplikasi, merancang bagaimana berbagai layanan proses acara dan data akan bekerjasama, menentukan bagaimana sistem akan diamankan, mendefinisikan teknologi yang akan digunakan seperti aplikasi komponen dan kumpulan alat API dan pustaka. Ada various subset of system design. Yang pertama ada desain logis. Ini adalah representasi abstrak dari aliran data, masukan dan keluaran dari sistem. Ini menjelaskan sumber, tujuan, penyimpanan data, dan aliran data, semua dalam proses yang memenuhi kebutuhan pengguna. Desain logis dari suatu sistem disiapkan dengan tetap menjaga tingkat detail yang secara virtual memberitahu arus informasi dan keluar dari sistem. Aliran data dan diagram ER digunakan secara masing-masing. Lalu yang various subset yang kedua adalah desain fisik. Proses input dan output aktual dari sistem terkait dengan desain fisik. Kriteria utama desain fisik adalah mengatur bagaimana data diverifikasi, diproses, dan ditampilkan sebagai hasil. Ini pada dasarnya berputar di sekitar desain interface, desain proses, dan desain data pengguna. Lalu various subset yang ketiga adalah desain arsitektur, yang disebut juga desain tingkat tinggi yang menekankan pada desain arsitektur sistem. Ini menjelaskan sifat dan akar sistem. Lalu the various subset yang keempat adalah desain terperinci, yang mana mengikuti desain arsitektur dan menekankan pengembangan setiap subjek. Keuntungan dan manfaat sistem desain. Keuntungan desain sistem. Yang pertama, mengurangi biaya perancangan. Yang kedua, menghilangkan inkonsistensi, mempercepat prosesnya. Yang keempat, membuat kehidupan pelanggan lebih mudah dan sederhana. Yang kelima, memberikan banyak sumber daya. Mengapa kita harus menggunakan desain sistem? Saat merancang sistem, ada 3 kegunaan utama yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, reliability. Sistem mampu untuk menanggung kesalahan atau masalah untuk mencegah kegagalan atau pemadaman total. Lalu yang kedua, yang harus diperhatikan adalah scalability, yang mana adalah kemampuan sistem untuk bekerja dan memberikan kinerja yang wajar dalam situasi beban berat. Lalu hal yang diperhatikan yang ketiga adalah maintainability. Kode yang baik harus memiliki API dan interface yang bersih untuk membangun fungsi baru setiap saat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas kesalahan atau kurang-kurang kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.